Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa afdhalus salati wa atammu taslim ala sayyidi wa habibi wa maulaya Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, para orang tua kita, adik-adik kita yang sama-sama kita hormati, sama-sama kita banggakan, umumnya jamaah hadirin wal hadirat, jamaah Masjid Nurul Huda. Mudah-mudahan kita semua tergolong hamba Allah Subhanahu wa taala yang mendapatkan rahmat, ampunan serta tiket kebebasan dari api neraka yang Allah anugerahkan di momen yang sangat berbahagia ini, yaitu momen bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kita untuk memperbanyak ibadah. Di antara ibadah yang kita lakukan sekarang yaitu duduk di dalam masjid dengan niat beriktikaf. Jadi Bapak Ibu, iktikaf itu tidak harus ada acara yang formal. Dengan semata-mata duduk di dalam masjid itu sudah tergolong ibadah iktikaf. Cuman Bapak Ibu, duduknya kita di sini tidak dihitung sebagai iktikaf kecuali kalau kita niatkan untuk iktikaf. Makanya Bapak Ibu, para guru kita mengajarkan kalau kita mau masuk ke dalam masjid, selain membaca doa masuk masjid, niatkan juga untuk iktikaf di dalam masjid. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya semua yang kita lakukan di masjid ini dihitung sebagai iktikaf. Tidak harus diam. Bahkan jalan bergerak-gerak pun di dalam masjid ini dihitung sebagai ibadah. Bahkan sampai tidur sekalipun, kalau kita niatkan untuk iktikaf, maka dihitung sebagai ibadah. Maka barangkali tadi ada di antara kita yang lupa iktikaf, maka niatkanlah sekarang. Sengaja aku beriktikaf di dalam masjid ini. Itulah yang terbesit di dalam hati kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas." Ada dua nikmat banyak di antara manusia lalai dalam mensyukuri dua nikmat ini. Lalai dalam menikmati dua nikmat ini. Apa itu? Yang pertama adalah as-sihah, nikmat kesehatan. Kemudian yang kedua adalah al-faragh, nikmat kesempatan atau nikmat waktu luang. Jadi banyak di antara kita, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diberikan Allah Subhanahu wa taala karunia yang besar, yaitu karunia kesehatan, tapi tidak dimanfaatkan kesehatan itu untuk hal-hal yang baik. Allah berikan kepadanya umur yang panjang, kesempatan, tapi umur yang panjang itu tidak dipergunakan kepada hal-hal yang baik. Artinya apa? Dia lalai dalam mensyukuri dua hal yang besar ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, konsepnya kita di dalam berislam ini adalah seperti yang dijelaskan di dalam hadis, bahwa salah satu ciri seorang muslim itu semua keadaannya baik. Baik dia dalam keadaan buruk, artinya dalam keadaan terpuruk, ataupun dalam keadaan kaya, semuanya itu baik. Kenapa Pak? Di mana baiknya? Karena kalau dia ditimpa musibah, mendapatkan sesuatu yang buruk, sabar, dia akan bersabar. Tentunya kalau musibah dihadapi dengan sabar, itu sesuatu yang baik. Kemudian kalau dia ditimpa atau diberikan anugerah yang besar, nikmat yang besar, syakara, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam keadaan terpuruk dia sabar.
Dalam keadaan diberikan nikmat yang besar, dia bersyukur. Nah, makanya salah satu ciri orang muslim adalah banyak bersabar, banyak bersyukur. Makanya dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa sabar itulah syukur. Sabar itulah syukur, dan syukur itulah sabar. Dan keduanya ini adalah hakikat dari iman. Iman itu dalam sebuah hadis dijelaskan setengahnya adalah sabar, kemudian setengahnya lagi adalah syukur, yaitu banyak-banyak berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau saja dua nikmat yang besar itu kita syukuri, kita banyak-banyak berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an dijelaskan la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, pasti aku tambah, kata Allah. Di mana yang ditambah? Yang ditambah itu adalah taufik. Taufik itu apa, Bapak Ibu? Taufik itu adalah khalqu qudratit ta'ah. Allah menciptakan kemampuan kepada seorang hamba untuk melakukan ibadah. Jadi banyak di antara kita alhamdulillah sehat. Alhamdulillah umurnya panjang. Sehat di bulan Ramadan sampai umurnya di bulan Ramadan, tapi tidak Allah berikan kemampuan untuk melakukan ibadah. Tidak Allah berikan kemampuan untuk melakukan puasa. Tidak Allah berikan kemampuan untuk melakukan semua yang wajib. Tidak Allah berikan kemampuan untuk melakukan hal-hal yang sunnah. Maka itu berarti tanda kalau orang tersebut mahrum atau tidak mendapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah dapat dua, tapi tidak dapat intinya, yaitu apa? Taufik. Jadi banyak-banyak kita Bapak Ibu meminta taufik. Syukur-syukur ada di antara kita atau di keluarga kita yang namanya taufik. Jadi hakikat dari taufik itu adalah kemampuan kita untuk beribadah. Maka Bapak Ibu, kalau kita sedang melakukan ibadah, sholat misalkan, kita lakukan ibadah sholat tarawih ataupun iktikaf di masjid ataupun puasa Ramadan, itu tidak lepas dari taufik yang Allah berikan kepada kita. Maka itu juga perlu kita syukuri. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya seseorang itu sudah dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik, maka dia akan naik kepada derajat kewalian. Di dalam sebuah hadis dijelaskan yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim, man 'ada li waliyan, dalam sebuah hadis qudsi, man 'ada li waliyan faqad adantuhu bil harbi. Barang siapa yang memusuhi waliku, kata Allah Subhanahu wa taala, faqad adantuhu bil harbi, maka sesungguhnya aku telah mengumumkan peperangan dengannya. Ini menunjukkan bahwa kita tidak boleh memusuhi, tidak boleh membenci walinya Allah. Maksud dari walinya Allah ini siapa? Yaitu Habibullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh membenci seorang wali, tidak boleh membenci seorang Habibullah, tapi dengan syarat membencinya karena kedekatannya kepada Allah. Kalau misalkan terjadi konflik misalkan antara kita dengan seorang wali, tapi bukan karena kedekatan dia kepada Allah, melainkan karena umur duniawiyah, karena ada urusan dunia, yaitu tidak masalah, selesaikan urusannya. Tapi yang dilarang itu adalah jangan sampai kita membenci seorang wali dikarenakan kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dosa besar Bapak Ibu. Allah Subhanahu wa taala langsung mengumumkan kalau itu berarti mau memerangi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, wa man taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuh. Jadi derajat kewalian itu Bapak Ibu ada dua. Derajat yang pertama adalah orang-orang yang senantiasa mengerjakan yang fardu, yang wajib, dan juga meninggalkan segala yang haram. Kalau kita melakukan yang wajib, meninggalkan yang haram, berarti kita sudah masuk kepada level kewalian yang pertama. Ya, kalau kita mengerjakan yang wajib saja, juga meninggalkan yang haram saja, maka kita sudah masuk kepada derajat kewalian yang pertama, level yang pertama. Kemudian, wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Kalau kemudian dia tambah yang wajib itu dengan melakukan yang sunnah,
maka naiklah dia kepada derajat kewalian yang kedua. Nah, inilah hakikat wali atau habibullah, yaitu orang-orang yang senantiasa mengerjakan yang fardu, meninggalkan yang haram, kemudian ditambah dengan sholat-sholat sunnah atau ibadah-ibadah yang sunnah. Kalau sudah sampai kepada derajat itu, hatta uhibbahu, disitulah cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala akan disematkan atau disebarkan kepada seorang hamba tersebut. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala setelah mencintai seseorang, maka semua yang dia dengar akan Allah jaga, pasti mendengar hal-hal yang baik. Wa basarahu alladhi yabsuru bihi, semua yang dia lihat pasti hal-hal yang baik. Wa yadahu allati yabtishu biha, semua yang dilakukan, yang digerakkan oleh tangannya pasti untuk menggerakkan yang baik. Wa rijlahu allati yamshi biha, langkah kakinya pasti menuju tempat-tempat yang baik. Artinya apa? Kalau ada orang yang sudah dijaga Allah Subhanahu wa ta'ala dari maksiat, bahkan senantiasa melakukan ibadah-ibadah semua anggota tubuhnya, itu berarti tanda bahwa seseorang tersebut telah dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa in sa'alani la'utiyannahu, kalau dia meminta kepadaku, kata Allah, la'utiyannahu, disitulah aku ijabahkan. Wala in ista'adani la'u'idannahu, kalau dia meminta perlindungan kepadaku, kata Allah, la'u'idannahu, akan aku lindungi. Nah, itulah berkah dari bersyukur nikmat. Syukur terhadap kesehatan, kesempatan, akan dapat taufik yang nantinya akan naik derajat kita kepada kewalian Habibullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dari situlah para ulama menjelaskan bahwa hakikat syukur itu adalah sarful abdi jami'a ma an'ama Allahu alaihi ila ma khuliqa li ajali. Ketika anggota tubuh yang Allah berikan kepada kita manfaatkan kepada hal-hal yang baik, itulah hakikat dari syukur. Allah memberikan kita mata, cara mensyukurinya lihat yang baik. Allah memberikan kita kaki, cara mensyukurinya gerakkan kaki ini untuk menuju yang baik. Itu cara mensyukurinya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dengan bersyukur, insya Allah Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjaga hati kita dari penyakit-penyakit hati. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasun lazimatun li ummati." Ada 3 hal yang senantiasa melekat dalam hati umatku, kata Rasulullah. Artinya ini adalah merupakan tabiat umat Nabi Muhammad. Apa itu? Yang pertama adalah al-hasad, iri dengki. Iri dengki. Kalau ada seseorang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tabiatnya kita akan iri terhadap nikmat tersebut. Kalau kita mengharap bahwa nikmat tersebut diberikan Allah kepada kita juga, itu belum sampai kepada dosa. Tapi kalau kita berharap nikmat tersebut hilang dari orang itu baru dikatakan hasad yang dibenci, yang tercela. Jadi kalau sekedar berharap supaya diberi nikmat yang sama, itu masih normal. Tapi kalau sudah berharap supaya nikmat itu hilang dari tangannya, itulah baru hasad yang tercela. Kemudian yang kedua adalah abtiyar, merasa sial. Merasa sial ini maksudnya adalah biasanya yang mitos-mitos di masyarakat kita, kalau ada hal-hal terjadi hal dalam kehidupannya, oh ini akan terjadi kesialan. Salah satu contohnya, misal kalau bergerak kelopak mata sebelah kiri, itu biasanya akan datang sesuatu yang buruk menimpa. Atau kalau berdengung telinga sebelah kiri, akan datang penyakit. Kalau misalkan kita lagi berkendaraan, tiba-tiba seekor kucing melintas, berarti nanti akan terjadi kecelakaan. Kalau malam-malam ada burung gagak berbunyi, berarti nanti akan ada orang yang meninggal di daerah kita. Nah, itu termasuk tiarah Bapak Ibu, tidak boleh dipercaya. Ya, hal-hal yang seperti itu, mitos-mitos yang seperti itu tidak boleh dipercaya. Kata para ulama, kalau datang yang seperti itu ke dalam diri kita, maka kita dianjurkan untuk membaca doa, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yadhhabu bis sayyiati illa anta.
Allahumma la ya'ti bil hasanati illa ant wa la yadhhabu bis sayyiati illa ant. Tidak ada yang mendatangkan kebaikan kecuali Allah, tidak ada yang menghilangkan keburukan kecuali Allah. Jadi semua mitos-mitos yang kita anggap sebagai kesialan, maka itu harus kita hindari. Segeralah kita meluruskan i'tiqad kita, tidak ada yang mendatangkan kebaikan kecuali Allah, dan juga tidak ada yang menghilangkan keburukan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga adalah su'udzon, berburuk sangka. Berburuk sangka kepada sesama ini merupakan hal tabiat manusia. Kalau sekedar sampai buruk sangka saja, itu masih belum berdosa. Melintas buruk sangka itu saja belum sampai ke dosa. Tapi kalau diteruskan buruk sangkanya itu, itulah yang nanti akan menjerumuskan kepada dosa. Di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Wahai orang yang beriman, jauhilah banyak berprasangka. Gak usah menyangka-nyangka orang lain. Inna ba'dadh-dhanni, karena sebagian besar dari berprasangka itu adalah dosa. Yaitu prasangka apa? Prasangka buruk. Biasanya kalau kita menyangka, berprasangka orang-orang, menebak-nebak, itu lebih banyak buruknya daripada baiknya. Maka yang buruk itu dosa. Inna ba'dadh-dhanni. Kemudian kalau kita lanjutkan buruk sangka itu akan mengarah kepada tajassus. Artinya apa? Mencari-cari kesalahan orang lain. Wala tajassasu. Jangan suka mencari-cari kesalahan orang lain. Kalau sudah tahu kesalahan orang lain, akan menjerumuskan kepada ghibah, menggosip, menceritakan aib saudara kita kepada orang lain. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan kalian saling menggosip. Jadi pangkalnya adalah suudzon, berburuk sangka. Kemudian nanti akan cari-cari kesalahan. Kemudian lagi nanti akan mengarah kepada ghibah atau menggosip bersama kita. Nah, itu semuanya akan Allah jaga apabila kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kemudian yang terakhir adalah di dalam hukum fikih, kalau misalkan kita diberikan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang besar, maka kita disyariatkan untuk sujud syukur. Cara mensyukuri nikmat itu salah satunya adalah sujud syukur. Menurut madhab yang mayoritas madhab mengatakan bahwa sujud syukur itu disunnahkan lihujumi ni'mah, ketika tiba-tiba datang nikmat yang besar. Ini harus hujum Bapak Ibu ya, tiba-tiba datang. Kalau nikmat yang biasa tidak dianjurkan untuk sujud syukur. Nikmat yang biasa misalkan, alhamdulillah Allah berikan makan hari ini, itu kan nikmat yang biasa Bapak ya. Itu tidak perlu disujud syukuri. Ya, jadi yang perlu disyukuri itu adalah nikmat yang tiba-tiba datang, yang tidak disangka-sangka. Awin difa'i nikmah, atau misalkan kita ada musibah, tiba-tiba hilang musibah tersebut, maka di situ juga kita dianjurkan untuk sujud syukur. Yang perlu saya ingatkan di sini Bapak Ibu, sujud syukur ini menurut pendapat yang mengatakan dibolehkan, artinya disyariatkan atau disunnahkan, itu diharuskan untuk melengkapi syarat-syarat sholat. Karena sujud syukur ini Bapak Ibu sama dengan sholat. Ya, jadi harus menghadap kiblat, menutup aurat, harus dalam keadaan berwudu, kemudian di tempat yang bersih. Artinya syarat ketika kita mau sholat, di situ juga disyaratkan ketika mau sujud syukur. Jadi jangan karena tiba-tiba datang nikmat kita masih bercelana pendek, misalkan langsung tiba-tiba syukur, sujud syukur, belum menutup aurat, atau dia tidak tahu arah kiblat di mana, tiba-tiba dia sujud syukur menghadap ke sana. Ya, jadi syarat yang harus dilakukan di dalam sholat itu juga harus dilakukan dalam sujud syukur. Kemudian tentang rukunnya adalah yang pertama harus diniatkan. Jadi ketika kita mau sujud syukur, baca Allahu Akbar, takbiratul ihram, itu yang pertama. Takbiratul ihram, kemudian niatkan di situ. Niatnya adalah sengaja aku sujud syukur, itu saja. Di dalam hati kita niatkan sengaja aku sujud syukur. Takbiratul ihram, kemudian sujud langsung. Baca di sujud itu terserah bacaannya apa. Yang lebih bagus sajada wajhiya lilladzi khalaqahu, seperti sujud sajadah yang kita baca tuh. Nah, itu juga boleh, atau bacaan yang lain juga boleh, yang penting sujudnya.
Jadi niat takbiratul ihram, kemudian sujud, kemudian duduk, langsung salam. Itulah praktek dari atau aturan rukun dari sujud syukur. Jadi bukan seperti misalkan yang kita lihat di TV-TV, tiba-tiba gol langsung dia sujud syukur. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, nah itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.